Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Yori Putra, NPM 1840101033. Di sini saya akan membahas materi tentang pertemuan 6 dan 7 MK parasit dan penyakit ikan. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah pertemuan 6, membahas tentang parasit platyhelminthes. Parasit platyhelminthes merupakan parasit yang tergolong dari cacing yang berukuran kecil dengan 4 pengelompokan, yaitu monogenia, digenia, trematoda, dan castoda. Adapun parasit yang sering menyerang ikan yaitu kelompok kelas monogenia, contohnya Gyrotelus dan Dactylogyrus. Selanjutnya adalah ektoparasit. Ektoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian luar dari inang yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian kulit, insang, dan bagian mulut pada ikan. Beberapa parasit platyhelminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya dari jenis Gyrodactyliasis, Dactylogryliasis, Diplozoniasis, Diplostomatosis, dan Diplosotoniasis. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Gyrodactyliasis. Jenis penyakit ini banyak ditemukan pada sirip dan kulit ikan dengan bentuk tubuh kecil dan memanjang seperti opal. Siklus hidupnya tidak memiliki inang perantara, jadi hanya memiliki satu induk saja. Penularan parasit ini melalui kontak langsung antar individu ikan. Selanjutnya adalah Dactylogryliasis. Parasit ini memiliki ciri khas yaitu bentuk tubuh pipih dan simetris bilateral, warna transparan, mempunyai bintik mata 2 pasang, panjang tubuh kisaran 1 sampai 2 mm. Pada bagian anteriornya memiliki 4 lekukan. Biasanya parasit ini menyerang benih ikan mas, terutama yang berukuran 3 sampai 10 cm, dan infeksinya tidak fatal kecuali instalasi penyerangan tinggi. Selanjutnya diplozoniosis. Parasit ini termasuk cacing monogenia dan sangat dikenal dengan diplozom paradoxum dengan ukuran 4 sampai 5 mm. Namun ada juga yang 11 mm. Bentuk dari tubuhnya seperti X dengan 2 kepala dan 2 kaki dan menempel pada inang. Penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya, namun tetap menimbulkan kerusakan pada insang sehingga mengganggu pernapasan dari ikan tersebut. Selanjutnya diplostomatosis. Parasit ini digolongkan dalam cacing Trematoda atau Diginea. Parasit ini menginfeksi lensa mata ikan sehingga merusak lensa mata ikan dan dalam waktu 10 hari dapat menyebabkan kematian. Parasit ini biasanya berukuran 0,5 mm dan telur 0,1 mm dengan perkembangan 3 minggu menjadi larva. Selanjutnya adalah Dactylogryliasis. Gejala dari diplostamiasis adanya bintik kecil coklat pada beberapa bagian tubuh.
dan sirip, khususnya di kulit, mata, insang dan mulut, serta di bagian bawah lapisan otot. Penularannya mirip dengan parasit diplostomatosis melalui inang, perantaranya yaitu siput. Perbedaannya hanya pada telur dan ditempatkan di perairan yang dimanfaatkan oleh siput air kemudian dimakan oleh ikan. Selanjutnya adalah endoparasit. Endoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian dalam dari inang atau hospes yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian daging, pembuluh darah, ginjal, jantung, dan hati, serta organ lainnya. Adapun beberapa parasit Platyhelminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya dari jenis Sanguinicolosis dan Lithocestusiasis. Pertama adalah Sanguinicolosis. Penyebabnya adalah parasit Trematoda yang ditemukan di darah ikan. Jika terinfeksi terlihat pada insang yang berwarna pucat dan pergerakannya lambat. Adapun siput merupakan inang perantara di dalam tubuh siput. Larva berkembang menjadi sporochis dan Cercaria. Penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya jika jumlahnya sedikit, namun jika jumlahnya banyak maka akan menyebabkan kematian. Adapun pencegahannya dapat dilakukan dengan membersihkan siput dan dari perairan. Selanjutnya adalah materi pertemuan 7, yaitu jamur parasit. Jamur merupakan nama lain dari fungsi yang mempelajari tentang mikroorganisme eukariotik yang bersifat non-fotosintetik dan kebanyakan berperan sebagai saprotif. Namun beberapa jenis jamur bersifat parasit. Dalam bahasa Inggris jamur disebut fungi atau fungus yang bermanfaat. Adapun manfaat dan kerugian yang ditimbulkan oleh parasit jamur tersebut. Adapun yang bermanfaat diantaranya dapat digunakan sebagai fermentasi alkohol, pembuatan tempe, dan dapat menghasilkan antibiotik. Adapun kerugiannya yaitu sebagai penyebab penyakit baik manusia maupun hewan. Adapun parasit jamur pada ikan yaitu Saprolegnia, Beranchyomycosis, Trichodia, Chilodonella, Lichthyophonus. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Saprolegnia, yaitu penyakit water moldus yang menginfeksi bagian tubuh ikan yang terluka dan telur ikan, menyerang ikan air tawar dan air laut. Adapun dapat memicu datangnya bakteri atau parasit lain. Gejala-gejala yang ditimbulkan yaitu cups berwarna putih sampai coklat keabu-abuan pada tubuh ikan. Selanjutnya yaitu Branchiomycosis, yang disebut penyakit busuk insang, dapat menyerang ketika ikan stres karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya.
seperti pH rendah, oksigen rendah, populasi alga tinggi. Penyakit ini dapat menginfeksi insan ikan. Adapun gejala-gejala gejala dari brachiomycosis adalah ikan malas bergerak, kesulitan bernapas, insang berwarna pucat dan mengeras. Selanjutnya adalah Trichodia. Jenis parasit ini menginfeksi kulit dan insan, menyerang ikan air tawar. Populasi meningkat ketika musim peralihan dan musim panas ke musim hujan. Parasit ini dapat berenang bebas dan hidup di luar tubuh ikan lebih dari 2 hari. Adapun gejala-gejalanya yaitu iritasi kulit, reproduksi lendir berlebih, insang pucat, mengap-ngap sehingga ikan sering mengantung di permukaan air, nafsu makan menurun, gerakan lemas, sirip ekor rusak dan berwarna kemerahan akibat pembuluh darah kipiler pada sirip pecah. Selanjutnya adalah Chilodonella. Virus parasit ini gerakannya lambat, warna tubuh pucat, kulit teriritasi, ada berbentuk lonjong, menginfeksi permukaan tubuh antara epidermis dan dermis. Selanjutnya adalah Ichthyophagous. Parasit ini adalah jamur sistemik yang menginfeksi jaringan tubuh ikan, menyerang ikan air tawar dan air laut, menyebar melalui seluruh pencernaan karena spora jamur termakan oleh ikan. Adapun gejala-gejala yang ditimbulkan pada parasit ini yaitu pada serangan ringan sampai dengan tidak memperlihatkan gejala. Pada serangan berat, permukaan kulit akan terlihat kasar seperti permukaan amplas. Bentuk ikan dapat menjadi bangkok dengan luka berwarna putih keabuan. Terdapat benjolan atau nodul pada organ yang diserang. Belum ada obat yang dijual secara komersial, namun peredaman dengan Malachite Green diketahui dapat menyembuhkan serangan jamur. Ikan yang terkena jamur ini akan menjadi cacat. Sekian video presentasi tentang penjelasan pertemuan 6 dan 7 dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.